capitnya gemuk. Harus bertahan. Harus menang. Ibu Safrudiningsih dan Bapak Suradi, sepasang suami istri yang aktif berkegiatan di masyarakat, memiliki sejuta mimpi yang mereka rajut dengan bakat. Berbagi dan memberi menjadi kegiatan mereka sehari-hari. Lantas, apa latar belakang yang membuat mereka bisa bertahan hingga saat ini? Bisa dipanggil di Taman Bacaan Bukit Duri Bercerita, biasanya dengan sebutan Kak Ningnong. Taman Bacaan Bukit Duri Bercerita itu di tahun ini alhamdulillah sudah tahun kelima. Menurut saya satu pencapaian yang luar biasa di tengah kesibukan yang luar biasa, tapi saya masih bisa rutin melaksanakan dengan satu sukacita yang luar biasa. Aktivitas saya selain jadi penggerak literasi, terutama di setiap harinya, saya menjadi dosen IMD, Institut Media Digital MTech, yang dulunya ADVI dan sebelumnya ADGI. Dari tahun 2003 saya ada di kampus itu. Jadi cukup lama kalau dibilang ya, dari dosen-dosen yang belum ada, saya sudah berada di situ. Satu kehormatan buat saya karena balik lagi sesuatu yang harus kita lakukan adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi anggap saja sesuatu yang menyenangkan semuanya gitu. Jadi ketemu orang-orang, ketemu anak-anak gitu, dari level yang kecil sampai yang level besar adalah sesuatu yang menyenangkan. Edukasi, mengajar secara formal maupun non formal memberikan satu kesenangan buat saya. Salah satu dosen di Institut Media Digital MTech. Saya mengajar sudah tahun ke-6 di ADVI karena sebelumnya saya berprofesi sebagai jurnalis. Jadi saya menjalani profesi sebagai jurnalis atau wartawan selama 30 tahun dan bidangnya sama di bidang politik ya. Di samping mengajar, saya juga aktif di organisasi penulis. Nama organisasi penulis di Indonesia yang cukup besar adalah Alinea. Jadi banyak penulis-penulis bergabung di situ dan saya salah satu pengurus di bidang publikasi. Selain di bidang organisasi, saya juga melakukan kegiatan literasi, khususnya secara pribadi saya menulis buku, sejumlah buku, bukan buku akademis tapi buku bacaan terkait sosial politik dan biografi. Taman bacaan yang awalnya dibangun dengan sebuah harapan kecil ternyata bisa sangat berdampak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya bersama istri mengelola Taman Bacaan Masyarakat atau TBM dengan nama Bukit Duri Bercerita. Namanya unik, kita sepakati dari nama kampung atau kawasan tempat kita tinggal, yaitu di Bukit Duri Tanjakan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Untuk mendekatkan atau proximity kita dengan masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua mereka. Idenya ini pada awalnya pinginnya sesuatu yang sempurna, tapi saya pikirkan kesempurnaan tidak bisa kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang sederhana. TBM Bukit Duri Bercerita didirikan dari awalnya adalah buku-buku yang dikoleksi atau yang dimiliki dari anak-anak kami. Kemudian berlanjut dengan seiring waktu karena kita terus berkegiatan dan sebagainya, diketahui orang lain. Karena kita mengunggah juga di media sosial dan bertemu teman-teman bermacam-macam komunitas, dan kebetulan saya juga anggota atau bahkan sekretaris Forum Taman Bacaan Masyarakat di DKI Jakarta, maka dengan sendirinya koleksi-koleksi atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan buku dan taman bacaan masyarakat berkembang. Apalagi kemarin kita mendapat 1.000 koleksi dari Perpustakaan Nasional. Pada tanggal 30 November kita merayakan 5 tahun Taman Bacaan Masyarakat Bukit Duri Bercerita dengan melakukan kegiatan edukasi kesehatan kepada orang tua. Jadi selama ini kegiatan banyak untuk anak-anak, tapi pas ulang tahun kita rayakan dengan mengundang dokter dari suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Selatan, Dr. Dina Nurjannah, kemudian dokter S3 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, namanya Dr. Dadan Erwandi, untuk berbicara sekaligus mengedukasi masyarakat, terutama ibu-ibu dan remaja, bagaimana cara hidup sehat. Di samping rasa kemanusiaannya yang tinggi, sepasang suami istri ini tetap menjalani hobi dan membuat karya-karya luar biasa. Satu kegiatan yang sangat saya syukuri yaitu adalah kegiatan menjahit. Ya, itu impian saya sebenarnya, hal-hal yang mengedukasi, karena saya pikir kan taman bacaan ini bukan hanya untuk anak-anak seperti tadi yang
ada kegiatannya ibu-ibu. Saya beberapa kali sebenarnya ada kegiatan yang berkaitan dengan ibu-ibu, mengajarkan ibu-ibu itu membuat hal-hal atau perca-perca yang bisa bermanfaat gitu. Membuat pin cushion atau tempelan jarum dan menghias sandal dan sebagainya, dan bahkan anak-anak saya ajari batik shibori karena saya pikir taman bacaan ini bukan hanya mengajarkan membaca atau menghitung dan sebagainya, tapi sebenarnya lebih pada literasi yang lain karena ada 6 literasi dasar yang harus kita bisa terapkan selain baca dan tulis. Bisa literasi finansial, bisa literasi budaya, atau bisa literasi sains dan sebagainya. 6 literasi itu sudah kami ajarkan sebenarnya di sini. Kesenangan saya dengan menjahit, nih mesin-mesin ini sebenarnya juga diberikan orang untuk nantinya ada beberapa donatur yang akan memberikan mesinnya nanti ketika saya, kalau masih suatu ketika saya punya tempat yang lebih besar, saya punya tempat khusus gratis untuk ibu-ibu supaya bisa berkarya. Dengan kegiatan menjahit itu saya juga akhirnya bertemu dengan orang-orang banyak baik di Indonesia dan di luar negeri, akhirnya berjejaring dan balik-balik lagi dengan berjejaring itu mereka akhirnya menyumbangkan beberapa bukunya di sini, kenalannya dan sebagainya untuk diposting buku-bukunya dan sebagainya. Dan boneka-boneka salah satunya banyak yang juga dari teman-teman. Ketulusan yang dibalas dengan setiap senyuman dan kata terima kasih dari mereka menjadi penghangat hati bagi Ibu Ning dan Pak Suradi. Banyak hal yang kita dapatkan ketika kita membuat satu taman bacaan ini, lebih pada kita mendapatkan hal yang tidak bisa kita beli, yaitu satu kebahagiaan. Ketika kita melihat orang lain bahagia, otomatis kita akan mendapat satu energi kebahagiaan yang luar biasa. Jadi memberi bukan berarti kita kehilangan, justru memberi itu kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu kurang lebih gambaran yang saya dapatkan ketika 5 tahun mengelola taman bacaan. 8 tahun sudah saya menjadi hub atau penampung dari sedekah mainan. Komunitas yang tidak berbayar tapi menampung mainan-mainan untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Memang kadang-kadang saya yang tidak bergerak, tapi saya mensupport teman-teman lain yang untuk bisa bergerak. Misalnya nih, kalau ada kebakaran, ada kebanjiran dan sebagainya. Selain itu juga boneka-boneka ini juga saya bawa ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Kita membawa boneka juga kita mendongeng. Balik-balik lagi dengan mendongeng kita berliterasi dan anak-anak senang dengan adanya hadiah dari boneka-boneka itu. Bagi pasangan suami istri ini, berbagi dan memberi menjadi salah satu kekuatan mereka untuk terus bisa mengembangkan Taman Bacaan Bukit Duri Bercerita. Harapan di Taman Bacaan ini nggak muluk-muluk. Saya secara pribadi pengen tetap konsisten di bidang ini dan terus lebih lagi memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena kalau taman bacaan ini lebih berguna dan lebih berkembang, dan saya pikir ini lebih berimpact yang luar biasa buat masyarakat. Ketika masyarakat hebat, saya akan sangat gembira karena saya bisa mewakili, bisa mengedukasi masyarakat. Target kita bagaimana anak-anak generasi muda, pelajar terutama, baik tingkat SD maupun SMP, dengan membaca, bermain, mereka lebih akrab lagi dengan dunia buku, dengan dunia literasi. Nah, sementara gadget atau gawai atau HP singkirkan sebentar. Jadi balancing ini yang mungkin di tempat lain agak sulit, tapi alhamdulillah kita bisa menjalankan itu, apalagi sudah diungkapkan juga oleh istri saya bahwa pada Oktober 2024 kemarin selama 1 bulan weekend itu kita mengadakan kegiatan literasi, salah satunya edukasi bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Karena kan aturannya kalau undang-undang kita 13 tahun, tapi nyatanya anak-anak di bawah itu sudah punya akun TikTok, akun YouTube, IG dan sebagainya. Kisah sepasang suami istri yang luar biasa ini menjadi motivasi untuk terus berbuat baik walaupun belum tentu dibalas baik. Tetapi coba kita lembutkan hati agar harapan dan kebahagiaan senantiasa menghampiri.
Institut Media Digital MTech.